pelajaran terakhir ya? Iya, Bu. Istirahat. Kalian pramuka. Kelas 10 udah pramuka loh hari ini. Jangan lupa ya. Nggak boleh dong, nggak boleh tipsen. Ibu tidak lakunya, Bu. Oke. Sebelum mulai pelajaran, Ibu mau nanya dulu. Hari ini ketua kelasnya kan ya? Iya, Bu. Hari ini masuk semua, Rin? Ada yang nggak masuk, Bu? Siapa yang nggak masuk? Anto, Bu. Anto. Emang ada yang namanya Anto di sini? Ada, Bu. Ada, Bu. Oh, ada ya? Cabut Bu uangnya. Ridho, Bu. Itu juga mama. Gue absen dulu deh ya. Bangkunya kenapa sih ya? Pulang rumah, bangkunya. Iya. Oke, Farhan masuk. Hadir. Elin? Hadir. Elin kok tumben di belakang, Lin? Alia? Hadir, Bu. Elsa? Filia? Hadir, Bu. Marsha? Saya Bu hadir, Bu. Rini? Saya, Bu. Oke. Kita mulai ya. Hari ini Ibu akan menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajarannya. Ibu harap kalian akan memperhatikan apa yang ada di PowerPoint ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang lembaga sosial. Ada yang tahu apa itu lembaga sosial? Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti next. Di sini ada poin-poin pembahasannya. Yang pertama itu ada definisi lembaga sosial, lalu proses pertumbuhan lembaga sosial, karakteristik lembaga sosial, fungsi-fungsi lembaga sosial, tipe-tipe lembaga sosial, dan jenis-jenis lembaga sosial. Boleh di next? Oke, definisi lembaga sosial. Lembaga sosial adalah seperangkat atau sekumpulan norma sosial yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dan aktivitas manusia atau masyarakat. Di Indonesia ini, khususnya kenapa sih harus ada lembaga sosial? Ada yang tahu? Sebenarnya di sini jawabannya, cuman Ibu mau kalian Saya, Bu. Oke, Alia, apa jawabannya? Di situ tertulis di PPT kalau lembaga sosial itu berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dan aktivitas manusia atau masyarakat, Bu. Kayak kebutuhan. Jadi lembaga sosial ini berfungsi untuk kebutuhan masyarakat. Kenapa masyarakat ini membutuhkan lembaga sosial? Kita next dulu ya. Oke, jadi sebelumnya lembaga sosial ini nggak langsung tiba-tiba ada, tapi ada proses pertumbuhannya. Jadi proses pertumbuhan lembaga sosial ini awalnya sebuah norma dalam masyarakat berasal dari sejumlah nilai yang menjadi cita-cita masyarakat. Nah, nilai-nilai tersebut kemudian terinternalisasi dalam perilaku masyarakat sehingga membentuk norma. Jadi yang pertama itu ada nilai, lalu norma. Nah, norma ini akhirnya terinternalisasi dalam perilaku masyarakat. Nah, setelah ada norma ini kemudian membentuk menjadi sistem yang disebut lembaga sosial. Jadi akhirnya terbentuk lembaga sosial. Boleh dilanjut? Oke, ada dua klasifikasi lembaga sosial. Yang pertama secara terencana dan yang kedua secara tidak terencana. Ibu minta beberapa anak membacakan. Boleh Yulia bacakan? Dua-duanya, Bu. Satu aja, secara terencana. Oke, Bu. Secara terencana, lembaga sosial muncul melalui suatu perencanaan yang matang oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan wewenang. Oke, yang kedua secara tidak terencana. Boleh ini bacakan? Lembaga sosial lahir secara bertahap dalam praktik kehidupan masyarakat. Hal ini biasanya terjadi ketika manusia dihadapkan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Oke, jadi lembaga sosial ini yang pertama ada secara terencana dan tidak terencana. Kalau yang terencana ini melalui suatu perencanaan yang matang oleh seseorang atau sekelompok yang dia ini punya kekuasaan atau punya wewenang. Nah, kalau secara tidak terencana ini
lahir secara bertahap dari kehidupan masyarakat. Jadi biasanya kalau yang secara tidak terencana ini ketika manusia ini dihadapkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kebutuhannya. Boleh di next. Oke, lalu ada jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga, ada lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, lembaga politik, dan lembaga budaya. Oke, yang pertama lembaga keluarga. Jadi lembaga keluarga ini mempunyai fungsi sebagai unit utama yang berperan besar. Unit utama tapi dia juga kecil. Tapi selain itu dia juga berperan besar untuk masyarakat. Nah, ada yang tahu kenapa lembaga keluarga ini berperan besar di masyarakat? Saya Bu, Boleh Elin jawab? karena kan ini ya tempat pertama kita untuk memulai untuk kehidupan sosial gitu. Karena dari mulai kebiasaan, terus juga etika, perilaku itu kita belajar dari keluarga. Jadi bisa dikatakan keluarga itu punya peran besar yang nantinya itu di kehidupan masyarakat. Betul banget Elin. Jadi itu alasannya kenapa keluarga ini berperan besar di kehidupan masyarakat, karena awalnya nanti kalian ini akan mempunyai kebiasaan-kebiasaan atau perilaku yang awalnya ada dari keluarga. Lalu selanjutnya ada lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini berfungsi atau berperan untuk mengubah perilaku individu yang melalui proses pendidikan. Nah, lalu ada lembaga ekonomi. Nah, kalau lembaga ekonomi ini berhubungan erat dengan kebutuhan manusia, terutama kebutuhan makanan atau untuk mendapatkan uang ya. Lalu yang keempat ada lembaga agama. Nah, lembaga agama ini untuk orang-orang yang menganut agama yang nantinya dia ini akan berfungsi gitu untuk berada di masyarakat. Jadi selain dia ini fokus ke agama, dia juga nantinya akan berfungsi di masyarakat, kayak dia bisa berkehidupan bersama-sama dengan agama-agama lainnya. Lalu ada lembaga politik. Nah, kalau lembaga politik ini untuk apa ya? Istilahnya dia ini bisa mengatur atau melindungi masyarakat. Lalu yang terakhir ada lembaga budaya. Nah, budaya ini terutama di Indonesia ya, karena kita banyak budaya, jadi diadakan lembaga budaya untuk apa? Untuk mengembangkan nilai-nilai atau budaya-budaya yang ada di Indonesia. Boleh dilanjut? Oke, lalu ada karakteristik lembaga sosial. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 karakteristik lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial ini memiliki simbol. Lalu yang kedua memiliki tata tertib dan tradisi. Yang ketiga usianya lebih lama. Yang keempat memiliki alat kelengkapan. Yang kelima memiliki ideologi. Dan yang keenam memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Nah, yang pertama memiliki simbol. Kenapa lembaga sosial ini memiliki simbol? Karena untuk agar lembaga sosial ini mempunyai ciri yang menandakan lembaga sosial tersebut. Nah, kalau di dalam lembaga hukum itu terdapat simbol seorang wanita yang memegang neraca. Nah, kalau lembaga keluarga ini simbol cincin kawin. Nah, kalau karakteristik lembaga sosial yang memiliki tata tertib dan tradisi, ada yang tahu apa? Tradisi. Saya Bu. Jadi kayak misalnya itu di dalam keluarga nih Bu. Terus ada kayak dia menghormati orang yang lebih tua dengan cara kayak salim secara tidak langsung, kan kayak walaupun tidak tertulis tapi kan itu salah satu bentuk menghormati orang tua.
Oke, betul banget. Jadi di dalam tertulis ini memang ada yang secara tertulis dan tidak tertulis. Yang secara tidak tertulis tadi yang Farhan bilang yaitu keluarga ya. Lalu yang secara tertulis apa kira-kira? Ada yang tahu? Saya mau coba jawab, Bu. Boleh? Kalau yang tertulis itu menurut saya seperti lembaga kepolisian, karena di lembaga kepolisian terdapat peraturan bagaimana menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat. Oke, betul banget. Jadi yang secara tertulisnya ini kepolisian, lalu yang tidak tertulisnya itu keluarga. Nah, berikutnya usianya lebih lama. Nah, kalau di dalam lembaga keluarga ini contohnya itu sistem pertunangan atau pewarisan yang sudah ada sejak dahulu. Jadi dia masih dianut sampai sekarang, makanya usianya lebih lama. Lalu yang keempat ada memiliki alat kelengkapan. Ada yang tahu apa? Saya boleh. Boleh? Contohnya itu lembaga pendidikan, Bu. Lembaga pendidikan itu sebuah alat untuk mencapai proses belajar mengajar. Oke, lembaga pendidikan. Yang kelima ada memiliki ideologi. Jadi ideologi atau sistem gagasan mendasar ini dimiliki secara bersama dan dianggap ideal bagi para pendukung lembaga tersebut. Jadi ideologi ini pasti ada dalam lembaga dan dianggap ideal oleh para pendukung atau anggota-anggotanya. Lalu yang keenam ada memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Nah, di sini contohnya itu lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan ini punya kurikulum yang mengatur kegiatan belajar mengajar agar tujuan belajar dapat diwujudkan. Jadi kurikulum ini salah satu daya tahan atau tingkat kekebalan dalam lembaga pendidikan. Boleh dilanjut? Oke, ada fungsi lembaga sosial. Yang pertama itu fungsi manifest atau nyata, dan yang kedua fungsi laten. Kalau fungsi manifest ini disadari dan menjadi harapan banyak orang. Kalau fungsi laten ini tidak disadari dan bukan tujuan utama banyak orang. Jadi kalau fungsi laten ini nggak tampak di permukaan dan nggak terlalu diharapkan oleh masyarakat, tapi dia ada. Nah, kalau yang manifest itu contohnya apa? Contohnya lembaga keluarga. Karena keluarga ini berfungsi sebagai tempat sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan norma-norma. Lalu juga ada lembaga ekonomi. Jadi lembaga ekonomi ini memang penting karena lembaga ekonomi ini akan mengatur sistem produksi, distribusi, dan konsumsi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu ada fungsi laten. Kalau fungsi laten ini contohnya itu contohnya ini perkawinan. Jadi perkawinan ini dijadikan sarana untuk menutup rasa malu. Jadi memang kalau perkawinan ini ada yang untuk hal yang baik, positif, atau yang negatifnya. Nah, di sini di fungsi laten perkawinan ini untuk menutup rasa malu dari anggapan yang mengatakan bahwa dia itu tidak bisa menikah karena nggak laku. Jadi dia akhirnya buru-buru nikah gitulah biar nggak dianggap nggak laku, atau kalau perempuan tuh perawan tua ya. Oke, lalu selain itu next. Oke, lanjut ada tipe-tipe lembaga sosial menurut John Lewis Gilin dan John Philip Gilin. Jadi ada beberapa tipe lembaga sosial menurut mereka. John Lewis Gilin dan John Philip Gilin ini adalah ahli sosiologi ya. Boleh Sifah bacakan? Lalu yang keempat
5 tipe-tipe lembaga sosial dari sudut-sudutnya. Yang pertama itu dari sudut perkembangannya ada creative institution dan enacted institution. Nah, kalau creative ini yaitu tidak sengaja tumbuh atau tidak sengaja ada di masyarakat. Lalu kalau enacted ini dia ini memang sengaja tumbuh, sengaja terbentuk ya di masyarakat. Lalu ada berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Ada basic institution dan subsidiary. Nah, kalau basic institution ini penting di masyarakat. Kalau subsidiary ini kurang penting. Contohnya yang penting di masyarakat itu apa sih? Tahu nggak? Sekolah, betul banget. Hari ini Farhan lagi pinter banget ya. Oke, selanjutnya ada berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Ada approve dan sanction institution dan unsanctioned institution. Approve itu artinya apa sih? Setuju. Terus selain itu diterima. Oke, jadi kalau approve itu diterima. Kalau unsanctioned berarti un itu yang apa sih? Tidak. Betul. Tidak. Lalu ada berdasarkan sudut penyebarannya, ada general institution dan restrict institution. Nah, kalau general institution ini dikenal dan diterima oleh masyarakat. Contohnya sekolah, sama kayak tadi. Jadi sekolah ini memang penting, dikenal dan diterima oleh masyarakat. Nah, kalau restrict ini, dia ini hanya dikenal oleh beberapa masyarakat aja. Nah, lalu yang terakhir ada berdasarkan sudut fungsinya. Yang pertama ada operative institution dan yang kedua ada regulative institution. Kalau operatif ini dia ini berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat yang bersangkutan. Lalu kalau regulatif ini lembaga yang mengawasi masyarakat yang membutuhkan sesuatu gitu. Contohnya apa kalau regulatif ini? Kayak di dalam lembaga hukum itu ada jaksa atau pengadilan. Oke, selanjutnya. Oke, materinya sudah selesai. Sebelum itu ada yang ingin menyimpulkan? Saya mau jawab. Boleh, Marsha? Jadi hari ini kita belajar tentang lembaga sosial dan itu ada apa ya, masyarakat dan perannya dalam membentuk tatanan sosial. Nah, pentingnya lembaga sosial karena lembaga sosial itu adalah struktur yang penting dalam masyarakat karena membantu menjaga keteraturan, memfasilitasi interaksi sosial dan mengatur perilaku individu. Oke, terima kasih Marsha. Yang lain ada yang mau jawab? Saya Bu, mau jawab Bu. Boleh, Farhan. Jadi setelah saya mencatat beberapa poin pada hari ini, Farhan hari ini emang lagi semangat banget kayaknya ya. Iya Bu, Iya, Bu, besok juga. karena Ibu Bu. Oke, jadi kesimpulan hari ini adalah mengetahui dan memahami tentang bagaimana jenis lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, agama, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, selain itu, setiap lembaga juga memiliki peran yang berbeda dalam membentuk nilai, norma, dan perilaku dalam masyarakat, Bu. Oke, terima kasih ya Farhan dan Marsha. Oke, materi tentang lembaga sosial sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir. Semoga minggu depan hadir semua dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.